Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Dika selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan gerontik. Terima kasih juga kepada teman-teman dari kelompok 4 yang sudah bersedia untuk menyimak terkait presentasi yang akan kami sampaikan. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan membahas terkait teori biologis non-stokastik, programmed and immunity. Oke, boleh di next. Nah, mungkin ini ada beberapa anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Fani Celia, Desto Angrewan, Julianti Simbolon, saya Rini Rismawati, dan juga Septiani Nurhidayah. Boleh di next. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama ada mengenai teori Hayflick limit. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Leonard Hayflick pada tahun 1961 melalui penelitian kultur sel fibroblast pada manusia. Teori ini mengemukakan bahwa batas maksimal kemampuan pembelahan sel somatik pada manusia sebelum sel berhenti membelah dan mengalami penuaan sel. Temuan utama dari penelitian ini adalah yang pertama, sel manusia tidak dapat membelah tanpa batas, tetapi hanya sekitar 40-60 kali pembelahan sebelum akhirnya berhenti. Lalu setelah mencapai batas tersebut, sel akan memasuki kondisi senescence atau penuaan seluler dan tidak lagi dapat mengalami proliferasi atau tidak lagi dapat mengalami pembelahan. Fenomena ini kemudian dinamakan Hayflick limit, yaitu batas maksimal kemampuan replikasi sel somatik. Boleh di next? Teori Hayf teori Hayflick limit ini kemudian mendorong penelitian telomer. Setelah ditemukan, teori Hayflick limit, lalu ada penelitian mengenai telomer. Telomer yaitu adalah darutan DNA repetitif yang terdapat di ujung kromosom yang berfungsi melindungi kromosom dari kerusakan selama proses pembelahan sel. Yang mana setiap kali sel membelah, panjang telomer ini berkurang. Hal ini terjadi karena proses replikasi DNA tidak dapat menyalin ujung kromosom secara sempurna. Ketika telomer memendek, sel kehilangan kemampuan untuk membelah dan terjadi senescence atau penuaan sel atau apoptosis. Pemendekan telomer ini merupakan mekanisme utama yang menjelaskan Hayflick limit. Jadi, yang pertama itu ditemukan teori Hayflick limit dulu, di mana bahwa ternyata sel manusia itu hanya dapat bereplikasi sampai 40-60 kali saja. Lalu setelah ditemukan teori Hayflick limit ini, ditemukanlah bahwa di dalam DNA ini, di dalam ujung kromosom ini terdapat telomer yang mana setiap kali terjadi pembelahan sel, telomer ini akan memendek, sampai akhirnya sel tidak lagi, dapat membelah. Boleh di next. Kelebihan dan kekurangan Hayflick limit, yang pertama ada kelebihannya. Kelebihan dari Hayflick limit ini membantu memahami proses penuaan sel. Lalu membuktikan bahwa sel normal tidak dapat membelah tanpa batas, yang mana bertentangan dengan teori lama. Jadi sebelum, teori Hayflick ini ditemukan, para ilmuwan ini percaya bahwa sel ini dapat membelah tanpa batas gitu. Lalu untuk teori Hayflick ini kelebihannya didorong oleh mekanisme biologis pemendekan telomer saat pembelahan sel yang tadi sudah dibahas. Dan, teori ini juga menjadi dasar penelitian tentang penuaan, kanker, dan terapi regeneratif. Tapi kekurangannya, karena tadi ada telomer, jadi kan para ilmuwan beranggapan bahwa, oh kalau sel kanker ini dapat berhenti membelah karena ada telomer di ujung DNA itu. Tetapi, ditemukan juga bahwa adanya telomerase yang ada di telomer, yaitu enzim yang dapat, menjaga telomer agar tidak cepat memendek. Lalu kekurangannya tidak sepenuhnya menjelaskan proses penuaan organisme secara keseluruhan karena hanya membahas di sel itu sendiri. Lalu jumlah pembelahan sel dapat bervariasi antar jaringan dan individu,
Dan penelitian ini juga dilakukan secara in vitro atau di luar tubuh manusia, yang mana, mungkin di dalam tubuh manusia yang sebenarnya, pembelahan sel ini akan lebih kompleks dari yang sebenarnya. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke baik, selanjutnya itu, imunosen. Didefinisikan sebagai keadaan fungsi kekebalan yang tidak teratur, yang terjadi dengan usia lanjut yang telah dikaitkan dengan peningkatan kerentanan populasi lansia terhadap infeksi, penyakit autoimun, dan kematian terkait kanker. Sementara akar kata penuaan digunakan untuk mengklasifikasikan sel yang mengalami penangkapan siklus sel yang tidak dapat diubah. Imunosen tidak sama dengan penuaan replikatif yang diamati pada fibroblast, juga dikenal sebagai batas Hayflick. Nah, baik untuk yang selanjutnya yaitu mekanisme. Nah, di sini tuh melibatkan perubahan pada sistem imun bawaan dan ada inat dan adaptif. Yang pertama yaitu involusi timus, penyusutan kelenjar timus secara progresif yang mengurangi produksi sel T naib. Akibatnya tubuh kesulitan mengenali antigen baru. Untuk yang kedua yaitu penyempitan repertoar sel T, dominasi sel T memori akibat paparan antigen kronis seperti cytomegalovirus atau CMV yang memakan tempat bagi sel imun lainnya. Untuk yang ketiga, disfungsi sel B, penurunan kualitas antibodi dan respon vaksinasi yang melemah. Untuk yang terakhir yaitu inflammaging, keadaan inflamasi kronis tingkat rendah yang ditandai dengan peningkatan sitokin proinflamasi seperti IL, strip 6, TNF, strip A, dan CRV. Next. Ya. Nah, untuk yaitu dampak terhadap kesehatan, yaitu mekanisme memberikan konsekuensi klinis yang signifikan. Yang pertama yaitu bidang. Nah, bidang itu merupakan dampak klinis. Untuk infeksinya, peningkatan risiko dan keparahan pneumonia, influenza, dan ISK. Untuk vaksinasi, penurunan efektivitas vaksin atau antibodi tidak bertahan lama. Untuk kanker, penurunan surveillance imun untuk mendeteksi dan membunuh sel tumor. Untuk penyembuhannya yaitu proses pemulihan luka yang lebih lambat dan risiko komplikasi pasca operasi. Dan untuk yang terakhir yaitu penyakit kronis, memperburuk kondisi seperti aterosklerosis, diabetes tipe 2, dan demensia. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, selanjutnya ada teori autoimun. Nah, teori ini tuh pertama kali diperkenalkan oleh Roy L. Walford pada tahun 1969. Menurut teori ini, seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh itu mengalami penurunan fungsi dan disfungsi yang cukup luas. Jadi akibatnya sistem imun itu tidak lagi mampu membedakan secara optimal antara sel tubuh sendiri dan zat asing. Jadi kondisi ini tuh dapat memicu autoimunitas, yaitu reaksi imun terhadap protein atau jaringan tubuh sendiri. Selain itu, kemampuan sistem imun untuk merespon infeksi dan berbagai tantangan imun juga dapat menurun pada usia lanjut. Jadi, teori autoimun ini tuh salah satu teori biologis non-stokastik yang menjelaskan bahwa proses penuaan itu berkaitan dengan perubahan pada sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya,
Ada beberapa mekanisme yang dapat terjadi pada proses penuaan yang dapat menyebabkan meningkatnya aktivitas autoimun. Yang pertama ada penurunan regulasi sistem imun. Ini tuh menyebabkan hilangnya toleransi terhadap sel antigen sehingga sistem imun itu dapat menyerang jaringan tubuh sendiri. Nah, yang kedua terjadi perubahan fungsi sel T dan sel B yang mengakibatkan peningkatan produksi autoantibodi. Yang ketiga adanya inflamasi kronis tingkat rendah yang sering ditemukan gitu pada lansia dan dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit autoimun. Nah, akibat meningkatnya aktivitas autoimun pada usia lanjut, ada beberapa resiko penyakit yang meningkat gitu. Contohnya yang pertama ada rheumatoid arthritis. Nah, ini tuh sering muncul gitu pada usia di atas 60 tahun dan menyebabkan peradangan kronis pada sendi. Kemudian ada systemic lupus erythematosus. Nah, ini tuh penyakit autoimun yang ditandai dengan peningkatan aktivitas autoantibodi yang dapat merusak berbagai organ tubuh. Selain itu, terdapat juga autoimun thyroid disease, yaitu gangguan ketika sistem imun itu menyerang kelenjar tiroid sehingga memengaruhi fungsi hormon tiroid. Jadi teori autoimun ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Nah, contohnya kelebihan yaitu menjelaskan hubungan antara penuaan dan peningkatan penyakit autoimun pada lansia. Selain itu, teori ini juga didukung oleh temuan bahwa usia lanjut itu terjadi peningkatan produksi autoantibodi di dalam tubuh. Namun, teori ini juga memiliki keterbatasan. Nah, yang pertama ada tidak semua lansia mengalami penyakit autoimun, sehingga teori ini tidak dapat menjelaskan seluruh proses penuaan. Selain itu, proses penuaan ini bersifat multifaktorial karena dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti faktor genetik, lingkungan, dan stres oksidatif. Jadi, teori autoimun ini tuh menyatakan bahwa disfungsi sistem imun itu dapat menjadi salah satu mekanisme yang berkontribusi terhadap proses penuaan dan munculnya berbagai penyakit pada lansia. Boleh di next oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya di sini ada riset terkini dengan judul penelitian Immunoscience and Human Vaccine Immunoresponse. Jenis penelitian itu literatur review mengenai perubahan sistem imun akibat penuaan dan dampaknya terhadap respon vaksin. Tujuan penelitian itu menjelaskan bagaimana sih proses penuaan mempengaruhi sistem imun dan respon tubuh terhadap vaksin pada populasi lansia. Boleh di next. Nah, berikut ada beberapa poin nih dari riset terkini. Yang pertama tuh terjadi penurunan fungsi sistem imun yang disebut immunoscience, di mana tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa immunoscience itu adalah proses penurunan fungsi sistem imun yang terjadi seiring bertambahnya usia. Nah, proses ini tuh merupakan bagian dari proses penuaan biologis yang mempengaruhi kemampuan tubuh dalam mempertahankan diri terhadap berbagai infeksi, penyakit kronis, serta respon terhadap vaksin. Lalu yang kedua ada penurunan produksi sel T dan juga sel B naif sehingga respon terhadap antigen baru berkurang. Nah, pada lansia terjadi perubahan pada sistem kekebalan tubuh ini yang melibatkan sel T dan sel B, di mana sistem imun adaptif memiliki peran penting dalam mengenali dan melawan patogen secara spesifik, serta membentuk memori imunologi. Namun, seiring bertambahnya usia, fungsi sel imun mempengaruhi penurunan sehingga respon imun menjadi lebih lemah. Salah satu perubahannya yang pertama ada penurunan produksi limfosit naif, di mana ini tuh merupakan sel imun yang belum terpapar antigen dan berperan dalam mengenali patogen baru. Tapi pada lansia, limfosit naif ini tuh menurun akibat proses penuaan pada organ imun seperti timus sehingga kemampuan tubuh dalam merespon infeksi itu menjadi terbatas. Lalu adanya berkurang keragaman reseptor imun. Ini tuh melibatkan reseptor sel T dan juga sel B. Keragaman ini tuh sangat penting untuk mengenali berbagai jenis antigen yang berbeda. Ketika keragaman respon ini menurun, sistem imun menjadi kurang mampu mengenali patogen baru secara aktif. Lalu yang selanjutnya adalah lansia memiliki respon antigen yang lebih rendah setelah vaksinasi. Nah,
Adanya akumulasi sel yang sudah berdiferensiasi, sel imun yang sudah lama terpapar antigen akan mengalami kemampuan proliferasi dan fungsi efektor. Akumulasi sel imun yang sudah menua ini menyebabkan sistem imun menjadi kurang responsif terhadap rangsangan baru. Lalu adanya perubahan produksi sitokin, yaitu molekul yang berperan dalam komunikasi antar sel imun pada proses penuaan yang menyebabkan inflamasi kronis tingkat rendah yang dikenal dengan inflamaging. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi keseimbangan sistem imun dan berkontribusi terhadap berbagai penyakit degeneratif yang sering terjadi pada lansia. Lalu selanjutnya ada efektivitas vaksin pada lansia ini cenderung menurun dibandingkan kelompok usia muda. Nah, akibat perubahan respons sistem imun ini tuh, respon terhadap infeksi dan vaksin menjadi lebih rendah. Hal ini menyebabkan lansia memiliki risiko tinggi mengalami infeksi serta komplikasi penyakit. Selain itu, perubahan sistem imun juga menyebabkan penurunan efektivitas vaksin pada populasi lansia. Nah, maka dari itu diperlukannya pengembangan strategi vaksinasi yang khusus untuk populasi lansia yang mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next? Oke, boleh. Selanjutnya, ada implikasi vaksinasi lansia. Yang pertama itu ada penurunan efektivitas vaksin. Nah, ini tuh di mana perubahan terkait usia pada sistem imun, seperti perubahan struktural, jaringan limpatik, dan penurunan jumlah sel naif, menyebabkan efektivitas vaksin menurun seiring bertambahnya usia. Lalu yang selanjutnya itu ada respon imun suboptimal. Nah, ini tuh disfungsi sistem imun pada populasi lansia, yang mana usia 65 tahun ke atas dikaitkan dengan kekebalan yang kurang optimal setelah pemberian vaksin. Lalu selanjutnya itu ada penurunan respon antibodi. Nah, ini tuh di mana lansia cenderung memiliki titer antibodi yang lebih rendah setelah melakukan vaksinasi, dan perlindungan yang diberikan oleh antibodi tersebut juga menurun lebih cepat. Masa aktif perlindungannya itu lebih singkat. Lalu selanjutnya itu gangguan pembentukan memori imunologis. Nah, penuaan ini tuh menyebabkan sel T lebih cenderung menjadi sel efektor yang berumur pendek daripada sel memori atau sel T yang imunologisnya itu tidak terbentuk dengan baik. Lalu selanjutnya itu ada penurunan kapasitas reaksi terhadap antigen baru. Ini tuh involusi penyusutan kelenjar timus mengurangi porposi sel T naif yang membatasi kapasitas sistem imun untuk bereaksi terhadap antigen baru, termasuk pada antigen yang ada di dalam vaksin itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada resiko sitokin storm pada vaksin tertentu. Nah, pada vaksin COVID-19 perlu diperhatikan potensi terjadinya badai sitoksin, yang mana pasca vaksinasi itu pada lansia karena adanya dysregulasi imun dan inflammaging. Lalu ada dampak infeksi kronis, seperti CMV. Nah, ini tuh infeksi virus laten seperti CMV pada lansia dilaporkan berkaitan dengan kurang efektifnya vaksin influenza. Lalu yang terakhir itu ada prediktor respon vaksin yang buruk. Nah, ini tuh adanya profil peradangan pravaksinasi yang merupakan prediktor gangguan respon vaksin. Contohnya tuh respon yang buruk terhadap vaksin HBV pada lansia yang dikaitkan dengan tingginya tingkat peradangan pada sel imun bawaan. Lalu selanjutnya ini ada hambatan vaksinasi. Yang pertama itu ada misinformasi, yaitu ketakutan berlebihan terhadap efek samping karena kondisi komorbid atau darah tinggi dan juga diabetes. Lalu yang kedua itu ada aksesibilitas, di mana kendala fisik untuk menuju fasilitas kesehatan atau keterbatasan dalam transportasi. Lalu yang terakhir ini ada kepercayaan, yang mana anggapan bahwa karena sudah jarang keluar rumah, jadi lansia itu menganggap maka tidak berisiko tertular penyakit. Baik, mungkin ini berikut daftar pustaka yang kami gunakan gitu dalam mencari materi gitu. Mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan. Dari teman-teman kelompok 4, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Mungkin dari teman-teman kelompok 4, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Boleh, Teh Elisa. Pada boleh. kelompok 3, terima kasih untuk presentasinya. Tadi kan dijelaskan ada beberapa hambatan terkait imunologi pada lansia ini. Nah, tapi tadi belum dijelaskan bagaimana cara mengatasi stigma atau anggapan
pada lansia yang menutup diri untuk vaksinasi dan juga penanganan modern lainnya yang sudah dijelaskan kelompok. Oke, baik. Terima kasih ya Teh Elisa untuk pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 4, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika belum ada, kami dari kelompok 3 izin untuk berdiskusi terlebih dahulu ya Teh Elisa ya. Apakah diperbolehkan? Iya, silahkan. Aku izin bertanya. Boleh. Boleh Teh Nur. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok yang sudah memaparkan presentasinya dan juga hasil diskusinya. Mungkin saya izin bertanya gitu ya ke teman-teman. Tadi kan dijelaskan terkait vaksinasi untuk lansia ya. Menurut kelompok sendiri, vaksinasi pada lansia ini seberapa pentingkah dan apakah lansia ini apakah lansia ini jika divaksin akan berdampaknya seperti apa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Nuri atas pertanyaannya. Dari kelompok 4 ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kami dari kelompok 3 izin untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Sepertinya cukup. Terima kasih banyak. 3. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Neng Nuri. Boleh, Teh Fani, silahkan dijawab aja langsung. Oke, tadi kan untuk pertanyaannya, menurut kelompok, vaksinasi lansia ini seberapa penting dan apakah lansia ini jika divaksin dampaknya akan seperti apa gitu. Untuk vaksinasi sendiri, lansia ini tuh sangat penting meskipun efektivitasnya menurun karena penuaan sistem imun yang tadi sudah dijelaskan, lansia juga tetap perlu divaksinasi karena beresiko tinggi mengalami penyakit berat, komplikasi dan kematian akibat infeksi. Tadi ada COVID-19, ada juga influenza gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting untuk lansia sendiri itu vaksinasi sangat penting. Lalu untuk dampaknya sendiri, mungkin untuk dampak baiknya gitu, untuk bisa mengurangi keparahan penyakit, bisa menurunkan risiko komplikasi, memberikan perlindungan parsial, dan juga melindungi populasi sekitar. Lalu untuk tantangan dampak selanjutnya itu ada yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya, ada respon imunnya itu lebih lemah, ada memori imunnya kurang optimal, terus ada kurang responsif juga terhadap antigen baru karena dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lain seperti tadi ada penyakit yang udah dijelaskan. Kalau vaksinasi itu ditakutkannya ada darah tinggi dan juga ada diabetes. Apakah dicukupkan, Neng Nuri? Bagaimana Teh Nuri, apakah terjawab pertanyaannya? Baik, mungkin dicukupkan ya Teh Fani. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Elisa terkait bagaimana sih caranya untuk mengajak lansia yang tertutup terkait vaksinasi, begitu kan Teh Elisa ya, yang sulit untuk vaksinasi gitu ya. Mungkin yang pertama kita bisa menggunakan teknik komunikasi atau mendengarkan secara aktif apa sih sebetulnya kenapa gitu lansia ini tuh tidak mau divaksinasi gitu. Lalu juga diharuskannya si lansia ini tuh
mengutarakan perasaannya dulu, "Kenapa saya tidak mau divaksinasi karena saya takut ini." Nah, kita sebagai perawat tuh tidak boleh juga untuk, memotong pembicaraannya gitu. Selanjutnya, kita bisa nih edukasi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Contohnya mungkin, eee Ibu, karena kan kadang kan sekarang tuh lagi rawan ya terkait COVID-19. Nah, mungkin untuk mencegah Ibu tertular, Ibu bisa nih kita lakukan vaksinasi. Lalu juga ketika masih susah nih sudah diedukasi, kita bisa melibatkan keluarga gitu. Ketika lansianya tetap menolak, kita bisa melibatkan keluarga untuk mengambil keputusan gitu. Lalu juga adanya, eee akses layanan yang disediakan gitu, seperti untuk memudahkan lansia ini tuh akan dilakukan vaksinasi, biar lansianya itu nggak bingung ketika ingin divaksinasi sebaiknya kita di mana gitu, eee, se oleh kita tuh sudah disediakan gitu. Apakah terjawab Teh Risa atau mungkin dari teman kelompok ada yang ingin ditambah? Terima kasih Rini jawabannya. Baik, mungkin, dari kelompok 4 ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau jika dicukupkan boleh kasih reaction. Cukup berarti ya dari kelompok 4. Baik, kalau begitu kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih ada yang kurang atau mungkin, tidak sesuai seperti yang diharapkan. Kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di